Ah, merah, Iya, merah. Sebentar ini. Panjang iya. ini nanti itu yang kita akan bahas. Tapi udah bagus banget ini mukadimahnya dari merah. Cuman Oke, oke, kembali oke. lagi dulu ke Mbak Noi. Gimana menurut Mbak Noi? Sebelum nanti Selby, nanti dulu Selby. Karaokean aja dulu. Gimana Oke, Mbak Noi? oke. Buat yang lain juga kalau mau naik silakan ya. Silakan naik dan Ah, sampaikan ini pemikirannya. Gimana? Nah, saya tanggapi ya Mbak. Nah, jadi gini kan Mbak, betul saya bilang program dari pemerintah tuh betul. Gak ada presiden yang gak sayang rakyatnya, gak ada lah. Saya yakin itu. Pak Prabowo saat itu waktu mau waktu mencalonkan menjadi presiden itu gembor-gemborkan ekonomi kerakyatan, dan saya saat itu adalah orang yang sangat setuju gitu kan untuk ekonomi kerakyatan gitu. Nah, eh, yang tadi Mbak sampaikan bahwa semakin banyak permintaan, semakin apa namanya, harga juga lumayan bagus gitu kan. Betul, itu adalah apa namanya, tujuannya Pak Presiden. Tetapi yang terjadi di lapangan sekarang adalah daya masyarakat sekarang menurun, Mbak. Kita bisa survei lah, daya masyarakat semakin menurun. Mungkin ada pengaruhnya dari krisis ekonomi global gitu kan. Mungkin ada dari antara Amerika dan Iran yang mungkin berpengaruh banyak lah ke Indonesia terkait dengan minyak dan segala macam. Tetapi yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di lapangan itu daya masyarakat sekarang itu semakin menurun, Mbak. Mbak bisa cek misalkan di Bandung lah ya, kita bicara di Bandung. Di Alfa, di Indo, Grosir, di Lotte itu biasanya awal bulan tuh penuh. Sekarang nggak ada, Mbak. Dan saya pernah turun ke lapangan, saya bertanya kepada kaki lima pun, memang daya beli masyarakat ini lagi sangat menurun gitu. Meskipun betul tujuan Pak Prabowo itu saat itu untuk mencetuskan MBG ini untuk mengalihkan dari ekonomi kapitalis ke ekonomi kerakyatan, di bawah, betul-betul di bawah gitu kan. Untuk apa? Untuk perputaran uang di bawahnya biar jalan. Tetapi yang terjadi fakta di lapangan tidak terjadi begitu, Mbak. Saya sampai turun ke lapangan loh. Saya sampai pernah diam di Alpa dari pagi sampai malam. Saya hitung berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar. Mbak Mbak Noi, mohon maaf saya potong sedikit. Hmm? Mbak Noi juga memperhatikan terkait dengan gejolak ekonomi yang dirasakan oleh negara-negara tetangga kita kan, dengan Betul, betul. langkah yang Saya, saya, diambil, saya, langkah saya yang betul. diambil berani oleh presiden kita kan. Nah, Betul, jadi betul. maksudnya biar biar berimbang ya. Kita bukan cuma hanya Betul. melihat di dalam aja kan, berarti dua. Betul. Dilanjut, lanjut. Makanya kan saya bilang Pak Prabowo tuh bagus, programnya bagus. Pro rakyat, betul. Tetapi setelah turun ke bawah, ada beberapa oknum yang geser gitu kan. Makanya kan saya bilang ini eh, apa yang harus dievaluasi dari MBG ini sebetulnya. Menurut saya adalah ketidak tepat sasaran itu yang tadi kata Mbak bilang gitu. Tapi kalau apa namanya Mbak bilang ini daya beli masyarakat semakin membaik, untuk saat ini faktanya daya masyarakat itu menurun. Mungkin saya bilang ada pengaruhnya dari ekonomi global yang lagi krisis sekarang, dan mungkin juga ada ibu-ibu yang memang kebantu nih biar apa namanya uang jajannya nggak keluar. Tapi tidak sedikit ibu-ibu yang was-was karena banyaknya MBG yang keracunan saat itu di Bandung. Mungkin pernah dengar beritanya, ada di Cipongkor, ada di Cisarua, ada di Batu Jajar. Itu beberapa ibu-ibu tuh menjadi saat itu hampir-hampiran ibu-ibu mau membuat petisi, termasuk eh, sekolah-sekolah yang memang anak-anaknya sampai keracunan, yang sampai rame itu. Mungkin pernah dengar ya Bang ya. Nah, itu malah menjadi was-was ke ibu-ibunya. Ya udahlah jangan dimakan, ada bahasa seperti itu yang saya bilang ya, tidak semuanya begitu. Cuman ini tinggal nanti dilihat dari pengawasan dapurnya itu sendiri gitu. Nah, maksud saya di sini, kalaupun MBG itu dari hulu ke hilirnya betul dilaksanakan, mungkin betul ini ekonomi akan berputar. Tetapi kan fakta di lapangan itu tidak seperti itu. Mungkin ada yang melaksanakan itu, tapi yang saya lihat di sini tidak begitu gitu. Karena saya belum pernah ke luar Bandung lah ya.
Adapun juga di Bandung ada beberapa waktu MBG keracunan itu saya amati juga gitu. Apa sebenarnya, apakah dari makanannya, apakah dari penyajiannya, apakah dari jarak masaknya. Kan saya bukan ahli gizi ya, tapi pada intinya ada beberapa ibu-ibu yang memang mengurangi kos untuk uang jajan, tapi ada ibu-ibu juga yang merasa khawatir dan menyuruh anaknya itu untuk nggak usah dimakan gitu. Pada akhirnya kebanyakan di Bandung sekarang MBG itu berupa makanan-makanan instan kayak susu, buah-buahan, terus kue-kue, roti-roti kayak gitu. Dan itu didapat bukan dari pasar, itu mereka langsung ke pabrik. Karena kebetulan di Bandung ada beberapa pabrik roti yang bisa diajak kerjasama gitu. Saya tidak menyalahkan ya, saya tidak menyalahkan program Pak Prabowo. Bagus, cuman ketepat sasaran ini yang harus diawasinya bagaimana gitu. Karena saya pernah ditawarin Oke, itu, oke, oke. tapi saya Paham, nggak Mbak mau. Noi. Sebentar, sebentar. Tahan dulu. Kayaknya banyak banget ini yang mau dibahas ini. Sebentar ya. Ini kebetulan ada Bang media viral ini. Selamat malam. Ini juga ada Bang Ketut, ada Bang Alparo, ada Mbak Sadopa tadi sudah lewat juga. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang media viral. Ya, selamat malam Bang semuanya. Ya, selamat malam. Nah, tadi ini kan Maira sudah sedikit banyaknya menyampaikan apa yang nawacitanya daripada MBG. Nah, adapun Mbak Noi ini mengkritisi terkait dengan pelaksanaan MBG. Nah, menurut menurut Bang media viral ini gimana menurut Bang media viral? Silakan. Menurut saya sendiri sih, program itu dikucurkan memang bagus. Tujuannya untuk kesenjangan rakyat, masyarakat. Cuman memang ada oknum-oknum tertentu, tergantung wilayah dan tempat. Satu. Kedua kali, bagaimana yang diserahkan kepada oknumnya tersebut. Kalau oknum itu memang jiwanya pembisnis, dia akan mainkan bisnis. Kalau memang jiwanya, sosialnya tinggi, dia tetap akan pada jiwa sosialnya di situ. Itu yang kami rasakan di pesisir barat. Ya, ada yang memang jalan sesuai dengan SOP. Ada yang jalan memang yaitu tadi sebagai persepsi daripada oknum-oknum tertentu. Jadi nggak semuanya balance, nggak semuanya sama, pasti ada. Itu yang terjadi di pesisir barat, Lampung. Ya intinya sih sebetulnya jatuh kepada persepsi dari berbagai pihak masing-masing itu Bang Willy. Kalau program dari presiden itu semuanya bagus. Bagaimana di bawahnya yang mengelolanya? Betul kata Mbak Maira, katanya Mbak Noi tadi betul. Bagaimana yang di bawahnya ini yang ngelolanya? Ya contoh kayak Kopdes, kayak di sektor pertanian, sektor kelautan, semuanya sama. Tujuan dari kementerian itu bagus. Tapi setelah keluncur di bawah ini yang terjadi banyak hal oknum-oknum yang bermain. Di situ yang memang harus diberantas. Kayak di zaman Jokowi dulu kan, dana yang gucur ke pratin-pratin itu kan. Nah tujuannya bagus. Cuman setelah di bawahnya ini yang banyak, jadilah poya-poya, jadilah begini, makanya terindikasi korupsi lah, inilah, kena tangkap lah kan gitu. Program itu semua dari atas itu bagus, nggak salah. Ya itu aja Bang, kalau persepsi dari saya. Oke, terima kasih nih media viral. Ya, berarti terkait dengan pernyataan yang tadi sudah disampaikan sama Maira, sama Mbak Noes, bahwasanya kita sepakati juga itu terjadinya yang dilakukan oleh oknum berarti kan. Oknum. Jangan sampai juga nanti tikus mati di depan rumah kita, itu salahnya presiden. Nah, ini yang kita harus satukan dulu persepsi kita.
Karena kalau memang kucing tetangga hilang, itu presiden juga yang salah. Iya. Nah, pecinya daripada Mr. Selby ini pun juga hilang, presiden juga yang salah. Nah, Ya kayak ini kita, contoh hmm, contoh yang viral kemarin kan di Aduh. Ormas Grip ya. Oknum yang berbuat kok ketumnya suruh tanggung jawab. Maka itu kasus apa? Kasus apa itu? yang terjadi pembakaran di Depok berapa bulan yang lalu kan. Kan oknum yang berbuat. Nah, ormasnya suruh bertanggung jawab ketumnya kan nggak ada aturan ADART di situ. Oke, Makanya oke. oknum. Oke. Terima kasih, Media Viral. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini masuk kepada Mbak Maira. Gimana, Mbak Maira? Silakan dilanjut. Oke, saya tidak bisa membayangkan kalau krisis global ini tanpa adanya dukungan dari MBG, mungkin akan lebih parah. Ya, mungkin akan lebih parah. Tadi yang saya bilang adalah tidak apple to apple, menyandingkan apa yang terjadi sekarang ini karena pengaruh inflasi, pengaruh krisis ekonomi global, kita hubungkan dengan MBG. Kalau kita lihat data MBG per Juni 2026, maka MBG itu dianggap sebagai uh, turut memicu pertumbuhan ekonomi kita. Sebenarnya sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,61%. Seperti itu. Itu tumbuh solid ya secara tahunan, year of year kayak gitu. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana perannya pada pertumbuhan ekonomi ini MBG, oh itu banyak seperti itu. Dia bisa sebagai penopang PDB, pendapatan domestik bruto. Nah, ini karena dia menjadi stimulus pada pendorong peningkatan konsumsi rumah tangga seperti itu. Kemudian ada evaluasi anggaran. Nah, evaluasi anggaran ini untuk menjaga yang namanya kesehatan daripada APBN, ya, pagu anggarannya bagaimana, menjadi berapa untuk efisiensi atau apa seperti itu. Nah, di potensi jangka panjangnya ini keren ya. Dari BRIN sendiri sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional, dia memproyeksikan dari hasil penelitiannya bahwa ini bisa menjadi motor penggerak penting untuk mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ke depan. Itu keren, saya sudah baca hasil penelitiannya. Kemudian dari segi tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, kemudian pemberdayaan warga. Ini jelas sekali ya, secara keseluruhan dia berhasil menyerap 1,28 juta tenaga kerja. Tidak hanya untuk koki, tetapi juga untuk logistik dan staf pendukung. Pemberdayaan warga, sekitar 99% tenaga kerja yang dipekerjakan di dapur itu adalah dari lingkungan sekitar, bukan dari orang asing gitu loh, warga sekitar. Kemudian kita melihat dari aspek pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Rantai pasar lokal bergerak, ya, adanya 86,9% dapur produksi itu bermitra dengan setidaknya 1 hingga rata-rata 3 UMKM lokal. Nah, bagaimana pemerintah daerah di sini berperan, pemerintah daerah masing-masing. Kalau Mbak mengatakan Bandung, saya di Makassar. Kemudian perputaran dana, ya kan? Nah, bagaimana perputaran itu? Kebutuhan telur, daging, ya kan? Sayuran dibeli dari peternak, peternak nanti membelinya ke distributornya, misalnya distributornya begini. Itu berputar loh. Yang tadinya hanya persekian kuotanya meningkat. Kayak gitu, berarti memicu yang namanya produktivitas. Kayak gitu. Yang tadinya produksi hanya berapa, hanya terserap atau terjual bisa berapa, ini mungkin melebihi kapasitasnya sehingga mereka harus meningkatkan dan produksinya lagi. Kalau dari sektor lapangan usaha, ini dari sini tumbuh loh 5,4%. Dari sektor konstruksi, dari pertanian juga tumbuh, ya, dan tingginya permintaan bahan baku.
Tapi kalau kita melihat inflasi yang terjadi sekarang itu tidak ada sama sekali dipengaruhi oleh MBG. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi itu jelas, ya kan? Pertama yang jelas ada permintaan dengan penawaran, itu mempengaruhi harga. Inflasi adalah kenaikan harga. Nah, kemudian kenaikan harga ini di krisis ekonomi global. Seperti itu. Nah, apa yang mempengaruhinya? Yang pertama yang mempengaruhinya adalah harga bahan bakar minyak dunia, harga emas dunia, dan nilai tukar. Itu sangat mempengaruhi pada inflasi yang terjadi. Dan ini bukan salahnya MBG. Kalau tadi Mbak mengatakan bahwa krisis ini ada pengaruhnya, saya justru maaf banget menolak karena ini enggak bersinergi. Dia bukan salah satu faktor yang menggerakkan. Nah, kenapa misalnya memang ya, memang diakui bahwa ekonomi pada saat ini, kalau kita mau lihat dari sektor inflasi itu, walaupun dia tumbuh solid 5,61, kita rata-rata pertumbuhannya itu secara tahunan itu kalau sudah 6% bagus, tapi memang kita masih di bulan Juni masih 5,61, ya. Tetapi itu di angka krisis itu sudah bagus. Amerika saja saat ini cuma 3, sekian persen. Amerika, ya. Eropa itu 4% lebih. Seperti itu. Yang tadinya 10 loh. Yang tadinya mereka ada 8 loh. Ya, di atasnya kita, justru sekarang di bawahnya kita. Nah, itu. Nah, memang yang terjadi saat ini adalah kita lihat memang tingkat daya beli masyarakat berada dalam tekanan, bukan karena pengaruh MBG, tetapi pengaruh daripada krisis ekonomi global, ya. Nah, masyarakat sekarang itu dalam kalau kita melihatnya dari IKK, indeks keyakinan konsumen itu masih berada dalam tahap optimis, belum dia ke medium atau dia belum pesimis. IKK-nya masih tinggi. Nah, kalau ini walaupun itu terjadi yang namanya penurunan belanja, masyarakat cenderung saat ini dalam mode bertahan. Artinya apa? Membeli hal-hal yang dibutuhkan. Nah, tetapi saya ya melihatnya ini sebagai hal yang indah. Karena kalau produsen itu tetap memproduksi, sementara konsumsi atau permintaan masyarakat rendah, apa yang terjadi? Diskon harga. Mbak bisa ke Indomaret, ya kan? Sekarang beli 5 Indomie lebih murah daripada yang kemarin-kemarin. Seperti itu. Ya, bisa di angka di bawah 15 ribuan. Itu angka yang di bawah tahun 2025. Sementara kita tahu kan Indomie walaupun bukan masalah salah satu 9 bahan pokok, tetapi ya termasuk yang wajib ada di rumah kita biasanya. Seperti itu. Nah, jadi masyarakat sekarang mengubah pola belanjanya menjadi lebih hemat dengan memprioritaskan masalah kebutuhan, bukan lagi keinginan. Ya, nah masyarakat yang terkena dampak ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Bahkan ada masyarakat menengah yang turun level menjadi masyarakat tingkat bawah. Itu biasa terjadi dalam krisis ini. Yang penting kita masih mampu belanja. Seperti itu. IKK masih dalam taraf optimis. Berarti saya juga masih optimis. Ini hitungan-hitungan saya, Mbak ya. Nah, tekanan kelas menengah. Kelas menengah itu banyak yang turun kelas ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini karena apa? Karena kebutuhan BBM, LPG, dan sebagainya. Yang sangat terpengaruh dengan ini. Sementara masyarakat tidak bisa hidup tanpa BBM dan tanpa LPG. Itu. Nah, kenapa di situ? Nah, kenapa harga naik? Karena pedagang itu pun menggunakan LPG di rumahnya, menggunakan BBM, dia pergi menjual dan sebagainya. Akhirnya biaya produksinya mereka lebih tinggi, otomatis harganya akan naik. Begitu juga barang-barang yang lain menggunakan BBM dalam produksinya, akhirnya harganya lebih tinggi. Maka itulah kenapa terjadinya inflasi. Ya, nah, kemudian pergeseran pola belanja yang tadi saya bilang. Kalau
kalau kita melihat memang jumlah pengunjung di mall itu tidak berkurang, tetapi pola belanjanya yang berkurang. Yang tadinya mungkin dia akan ada kantong-kantong belanjanya apa kayak gitu kan. Sekarang dia lebih ke lebih cenderung ke food and beverage. Tidak lagi ke sekunder, ya, seperti itu. Untuk kalangan menengah ke bawah. Pertumbuhan ekonomi sekarang memang saya ya setuju juga dengan Kak Noi bahwa memang masih ditopang oleh golongan atas. Golongan atas itu masih bisa saving, masih bisa hiburan, masih bisa tamasya dan sebagainya. Masih bisa. Kelihatan dari pendapatan-pendapatan dari sektor hiburan itu sama sekali belum mengalami yang namanya penurunan. Seperti itu. Ya. Masih datar-datar aja. Oke. Tahan dulu Maira. Nah, Panjang saya ini ingin nanti. kasih lihat kalau menurut Mbak di Bandung, kalau di kota saya itu nah ini seperti gini. Boleh Maira. Boleh. Terakhir. Iya. Nah, kalau di kota saya satu semester ini, 6 bulan ini, ya kan, yang terlihat menurun itu adalah sektor properti. Tetapi lucunya adalah nilai jual properti menurun. Itu indahnya. Yang tadinya 800 itu bisa di angka 600-an. Saking tidak lakunya. Kayak gitu loh. Saking tidak lakunya. Kayak gitu. Nah, kemudian adanya tren rumah kompak. Rumah kompak itu artinya yang kecil-kecil ini. Jadi tidak lagi yang besar, ya kan? Nah, kemudian Rokoknya segede ini. nah di sektor retail, misalnya ekspansi minimarket dan selective mart. Yang perlu kita perhatikan juga, tadi Mbak mengatakan bahwa itu Indomaret kosong loh. Dulu di 2005, 2025 kalau kita bandingkan 2024, 2025 sampai dengan 2026, ya kan, dalam satu kawasan itu biasanya baru satu Indomaret, baru satu Alfa. Ya kan, pertumbuhannya sangat pesat loh. Dalam satu kawasan itu yang tadinya satu bisa jadi 3. Berdekatanlah Alfanya, berdekatanlah ininya. Nah, banyaknya minimarket itu juga memecah yang namanya pembeli. Yang tadinya konsen pada satu pembeli, toko itu berubah menjadi 3, seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi gurita retail modern ini justru justru saya lihat meningkat. Apalagi orang sekarang itu mau beli gula pasir nggak ke warung, ke Indomaret. Seperti itu. Karena harganya lebih murah. Seperti itu. Nah, kalau belanja retail rumah tangga di Makassar itu masih bertahan, ya, masih dia bertahan. Kalau perilakunya perilaku di pusat perbelanjaan, ya, masih ramai, tetapi fashion dan barang-barang yang tersier seperti berlian dan sebagainya itu melambat memang. Tetapi bukan tidak ada, melambat. Oke. Yang Maira, tahan sebentar Maira. Sebelum Ya. nanti mengeluarkan data sebentar. Ini ada Pardi ini tapping terus di bawah. Nah, sebelum nanti kita masuk juga membahas terkait dengan Indomaret, Alfamaret akan ditutup dan akan digantikan oleh Koperasi Merah Putih. Nah, nanti coba kita mau dengar dulu tanggapan daripada Bang Pardi. Gimana, Bang Pardi? Silakan. Assalamualaikum, host Mbak Mira, teman-teman. Ini bahas MBG ya, pro kontra ya. Jadi kalau aku pribadi ya, kalau untuk program MBG itu sebenarnya aku dukung sih, karena pertama itu kan program presiden ya, program presiden. Terus yang memang harus betul-betul kita kawal sebagai masyarakat itu adalah ke pengawasannya. Yang pertama, ada yang memonopoli dapur. Yang kedua, dapur ini kadang memonopoli juga supplier gitu. Jadi bukannya memanfaatkan beberapa supplier, tapi dia kerjasama dengan hanya beberapa supplier gitu. Jadi tidak merata suppliernya. Kalau itu aku sih ya. Jadi banyak tuh yang keluar-keluar
demo di Jakarta bang ya, yang terkait membubarkan MBG. Nah, kalau masalah inflasi, benar tuh kata Mbak Mera tadi, kita berbicara masalah ekonomi lagi. Nah, setahu aku ya, kalau inflasi terjadi inflasi itu kan adanya permintaan ya, atau banyaknya beredar uang di masyarakat. Nah, makanya cara pemerintah untuk menekan uang beredar di masyarakat itu ya BI menaikkan suku bunga, dan itu dilakukan pemerintah. Dan kalau nggak salah minggu lalu itu BI menaikkan suku bunga kalau nggak salah berapa persen, 5,5% kalau nggak salah itu. Kalau itu dari aku sih bang, jadi MBG ini bagus sebenarnya programnya, karena menyerap banyak tenaga kerja, pemerataan apa namanya ekonomi, tapi ya memang harus betul-betul pengawasannya bang. Kalau aku sih ya harus memang diawasi, karena sudah terbukti kan, jangankan dibawa-bawa apanya, direktur MBG kan sama wakilnya kan sudah ketangkap tuh. Jadi memang harus betul-betul diawasi. Nah kalau misalkan memang dari atas sudah nggak beres ya, aku yakin deh pasti ke bawah-bawahnya itu pasti sudah bermasalah juga tuh di bawah itu. Kali itu sih dari aku bang. Oke, terima kasih Bang Ale Jones. Silakan kalau mau naik Bang Ale John. Ini ada lawyer bunga juga. Silakan kalau mau naik ya. Terima kasih untuk pernyataan Ale daripada naik Bang Ale, keren ini Bang pembahasannya ya Fardi. Bang. Nah, cuman Daripada gibah Bang. betul, daripada di bawah enak di atas. Nah, ini lawyer bunga juga sudah naik. Nah, jadi saya coba untuk ini lagi kepada Mbak ADP Noi. Kan ada beberapa tuntutan terkait dengan yang disampaikan oleh mahasiswa. Yang pertama, bahwasanya dengan untuk berhenti pemborosan APBN, ya. Nah, di sini tadi juga sudah kita dengar sama-sama bahwasanya terkait dengan MBG, ya nggak ada yang terlalu keras juga nih. Saya lagi nunggu nih yang keras banget ini bahasanya, pro dan kontranya, tapi masih soft ini, belum belum ada gas-gasannya. Nah, belum barbar ya. Nah, jadi saya masuk dulu ke ranah bagaimana Mbak Noi dengan pernyataan berhenti untuk menghambur-hamburkan ataukah juga melakukan harusnya melakukan penghematan APBN, dan kontradiktif mahasiswa minta BBM yang memang non subsidi itu untuk diturunkan. Berarti kalau untuk diturunkan, berarti secara tidak langsung harus menggunakan APBN lagi dong untuk mensubsidinya. Nah, gimana menurut Mbak Noi sebelum nanti ke lawyer bunga dan media viral? Silakan. Oke Bang, makasih. Ya, saya setuju sama tadi apa Bang Pardi ya, betul. MBG itu bagus, cuman pengawasannya itu. Nah, kemarin kan dari mahasiswa itu berhenti menghambur-hamburkan APBN. Nah, di sini saya baca salah satu jurnal ya, bahwa MBG itu menghabiskan anggaran hampir 1 triliun per hari ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, sebetulnya kalau menurut dari apa namanya, tuntutan mahasiswa ini bisa dibilang masuk akal juga gitu, karena yang namanya MBG itu kan seluruh anak-anak Indonesia kebagian, baik yang mampu, yang tidak mampu, menengah ke bawah dan menengah ke atas, ya kan Bang? Yang seharusnya memang apa namanya, anak-anak yang menengah ke atas kan Tahan dulu. Kalau yang untuk menengah ke atas itu mereka nggak pakai itu, tapi mereka dapat makan siang juga, tapi beda. Mereka orang tuanya sendiri yang memang menyuplai kepada pihak sekolahan. Enggak Dan Bang, kalau makanannya di pun saya juga beda-beda. ada salah satu SDIT itu tetap sama dapat jatahnya Bang, dari MBG itu ada.
kalau di tempat saya ya, ada salah satu SDIT lah di sini. Nah, mungkin yang dimaksud mahasiswa ini, kenapa harus anggarannya sampai 1 triliun per bulan? Sedangkan tadi kata Mbak Meira itu, masyarakat aja lagi bertahan nih, bertahan hidup kasarnya. Lebih, belanja hal yang memang butuh, gitu kan? Belanja yang memang hal butuh. Kenapa di sini pemerintah harus menghambur-hamburkan anggaran? Mungkin seperti itu. Karena dari salah satu jurnal memang 1 triliun per bulan, maaf bukan per hari, per bulan. Dan itu sangat luar biasa lah ya, 1 triliun per bulan gitu. Kalau kali setahun kan berarti sekitar 12 per triliun. hari, hampir 1 triliun per hari. Oh iya, per hari kan. Iya, Berarti kan kalau dihitung lumayan luar biasa kan. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk hal-hal yang memang mencakup masyarakat keseluruhan, masyarakat banyak. Mungkin seperti itu sih yang saya lihat. Seperti misalkan di kesehatan. Karena kan banyak sekarang yang di kesehatan di Bandung Barat aja yang di non, gimana?